warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajaroh dengan NIM 1986206028, kelas 6A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya di sini ingin melakukan simulasi seminar proposal dengan mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mawardi, SSI, MPD. Saya di sini ingin menjelaskan tentang judul penelitian hasil belajar PKN melalui metode information share pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Pokok bahasan bab 1 latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Bab 2 landasan teori, penelitian yang relevan dan kerangka pemikiran. Bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016-2017 pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang pada semester 1, nilai rata-rata UTS siswa yang memenuhi nilai KKM hanya 40% atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa KKM pada pelajaran PKN adalah 75. Hal ini menunjukkan bahwa hasil PKN di kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN karena pendidik masih menggunakan metode ceramah dan kegiatan belajar mengajar lebih berpusat pada pendidik. B. Rumusan masalah. Bagaimana efektivitas penerapan metode information share pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information share. C. Tujuan penelitian. Menerapkan metode information share pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information share. Bab 2 landasan teori dan kerangka berpikir. Landasan teori. Yang pertama, hasil belajar. Menurut Suprijono 2016 halaman 6 merujuk pemikiran Bloom. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri seseorang akibat tindak belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, menurut Nuraini dan Faturrohmah 2016 halaman 95 menjelaskan ranah kognitif menggambarkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang ketiga, berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh ahli, hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan interaksi belajar dan tindak mengajar dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil belajar meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah hasil belajar tersebut sangat penting diketahui oleh guru dalam merumuskan tujuan pengajar dan menyusun alat-alat penilaian, baik melalui tes maupun non-tes. Bab 2, landasan teori, 2 metode pembelajaran information share. Menurut Amir 2015, metode information share merupakan cara yang digunakan didik untuk membantu siswa agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara efektif. Menurut Warsono 2012 halaman 12, pembelajaran aktif sederhana diidentifikasi sebagai metode pengajaran melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Menurut Siregar dan Nara 2010 halaman 107, belajar yang bermakna terjadi bila siswa atau anak didik berperan secara aktif dalam proses belajar dan akhirnya mampu memutuskan apa yang akan dipelajari dan cara mempelajarinya. Yang keempat, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode information share adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode information share ini bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dan menerima materi yang dibahas. Siswa dapat lebih aktif dan sekedar mendengarkan materi dari pengajar. Bab kedua, B. Penelitian yang relevan.
Penelitian Ipung Purnamasari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitiannya Penerapan Strategi Information Share sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Yogyakarta 2. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi information share dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 5 MIN Yogyakarta 2. Yang kedua, penelitian Munasikah IAIN Wali Songo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information share pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Dengan kesimpulan, yang pertama, keaktifan peserta didik kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang pada proses pembelajaran materi Al-Quran dan Hadis, materi pokok kandungan surat An-Nasr menjadi lebih baik. Yang kedua, hasil belajar peserta didik kelas 4 MI Sidorejo Magelang pada proses pembelajaran materi Al-Quran dan Hadis, materi pokok kandungan surat An-Nasr meningkat dan melebihi tingkat ketuntasan belajar yang ditetapkan, yaitu 75%. Jadi, melalui strategi information share dapat meningkatkan upaya pemahaman mata pelajaran Al-Quran dan Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Kerangka pemikiran. Upaya meningkatkan hasil belajar PTK tentang globalisasi melalui penggunaan metode information share pada kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kondisinya saat ini metode pembelajaran yang digunakan metode konvensional, siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran, pendayagunaan sumber belajar belum optimal, rendahnya hasil belajar siswa. Tindakan yang dilakukan, penerapan information share, pembelajaran, meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information share di kelas. Tujuan atau hasil belajar siswa meningkat. D. Hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information share diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Bab 3. Metode penelitian. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model kemis dan MC Taggart. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Teknik pengumpulan data Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini, maka dibutuhkan teknik atau alat pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, tes. Kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar yaitu berupa tes pilihan ganda. Yang kedua, observasi. Pengumpulan data yang mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi yang dikumpulkan maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang keempat, catatan lapangan. Salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksikan kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Desain dan prosedur penelitian. Siklus pertama. Rencana menyusun dan mengembangkan RPP sesuai dengan kurikulum SD kelas 4. Tindakan yang dilakukan melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana. Yang ketiga, observasi, mengamati dampak yang dilaksanakan. Yang keempat, refleksi, menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun RPP berdasarkan SK dan DK untuk siklus kedua. Siklus kedua, rencananya merancang RPP sesuai dengan SK dan DK dalam standar isi. Yang kedua, tindakan, melaksanakan tindakan sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari siklus 1. Observasi, mengamati proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi siswa. Yang keempat, refleksi, melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus selanjutnya.
Sekian pemaparan simulasi seminar proposal saya yang berjudul peningkatan hasil belajar PKN melalui metode information share pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.